Oke guys, bertemu kembali dengan saya di mata kuliah penganggaran perusahaan. Di pertemuan kita yang keenam ini kita akan belajar bersama tentang anggaran bahan baku. Jadi anggaran bahan baku ini munculnya setelah kita tahu dari anggaran produksinya, karena di anggaran produksi itu kita bisa tahu berapa sih target yang harus kita produksi selama setahun berdasarkan anggaran jualannya dan prediksi atau ramalan penjualannya. Sehingga kan gini, di awal itu kita bisa tahu dari data-data penjualan terdahulu, kita menentukan peramalan penjualannya, kemudian dari peramalan penjualan itu kita bisa mengetahui anggaran jualannya berapa yang dibutuhkan untuk perusahaan bisa menjual barang itu selama dalam 1 tahun. Nah, dari anggaran jualan itu muncul nilai yang bisa kita menjadi acuan untuk menganggarkan berapa sih produksi yang bisa dikeluarkan oleh perusahaan dalam konteks mendukung anggaran jualan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, dari jumlah produksinya kita akhirnya sekarang ingin mencoba mencari anggaran bahan bakunya. Jadi dari produksi yang sudah diketahui dalam 1 tahun, kita akan butuh anggaran bahan bakunya untuk memenuhi anggaran produksi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, pengertian bahan baku di sini, bahan baku itu ada yang bersifatnya adalah bahan baku langsung atau direct material. Ini adalah bahan utama atau bahan pokok dalam membuat komponen utama dari suatu produk yang kita jual. Kemudian ada lagi bahan pembantu atau indirect material. Ini bahan pelengkap yang melekat pada satu produk. Biasanya ini akan masuk ke dalam anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, ada istilah di sini anggaran biaya bahan baku. Jadi ini lebih mengarah kepada kuantitas atau jumlah standar bahan baku yang dipakai oleh perusahaan yang dikalikan dengan harga standar bahan baku per unitnya. Jadi ini rumusnya. Jadi anggaran biaya bahan baku itu sama dengan kuantitas standar bahan baku yang dipakai dikalikan dengan harga standar bahan baku per unitnya. Nah, kuantitas standar bahan baku yang dipakai sendiri ini adalah unit equivalent produknya yang dikalikan dengan kuantitas standar bahan baku per unit produknya, atau di sini disingkat KSBP, kuantitas standar bahan baku per unit produknya. Nah, jika tidak ada persediaan produk dalam prosesnya, maka P sama dengan produk jadi yang harus dihasilkan untuk periode pembukuan ini, 1 tahunnya. Jika rumusnya kita bisa lihat kalau misalkan ada persediaan produk awalnya dan akhirnya itu pakai rumus yang seperti ini. Tapi kalau tidak ada sediaan awalnya, maka P sama dengan produk jadi yang harus dihasilkan. Nah, kalau kita lihat, ini adalah rumus untuk kalau perusahaan punya sediaan produk awal dan sediaan produk akhirnya. Sehingga produk jadinya itu jumlahnya dalam setahun itu sekian, sediaan produk ditambah dengan sediaan produk akhirnya ini sama dengan produk yang dihasilkan atau nanti bisa diproses oleh perusahaan, dikurangi dengan sediaan produk awalnya sama dengan unit equivalent produknya atau unit yang sama dengan jumlah produknya, artinya gitu ya. Nah, kita lihat di contohnya di anggaran produk tahun 2016 PT Kecap Iwak Gatul ini menentukan penjualannya 182 botol anggaran produknya. Jadi bagaimana caranya nanti kita di sini mencoba mengatur bagaimana perusahaan itu bisa memproduksi selama setahun ada target 182 botol. Dan kuantitas standar bahan bakunya terdiri dari 2 on kedelai dan 2 on gula merah. Karena ini memang bahan baku untuk membuat kecap. Nah, harga per unit per onsnya dari kedelai, harga standar bahan bakunya kedelai itu adalah 100 dan harga standar dari bahan baku gula merahnya itu adalah Rp60. Maka
Kuantiti standarnya dari kecap iwak gatul itu 182 botol ini dikalikan dengan 2 ons kedelai sama dengan 364 on untuk setiap bahan bakunya karena sama-sama 2 onnya. Jadi kedelai dengan gula merah sama-sama 2 on. Artinya berarti kedelainya juga butuh 364 on, gula merahnya juga butuh 364 on. Nih, sama-sama 2 onnya. Nah, kemudian biaya bahan bakunya dari kita lihat di sini kebutuhan kuantitas standar kedelainya dikalikan harga standar dari kedelainya. Kuantitas standarnya 364 ini. Nah, sama juga dengan gula merah karena sama-sama 2 onnya. Kecuali kalau memang ininya kedelainya 2 on, gula merahnya 1, itu jadi berbeda. Harganya kalau kedelai itu adalah Rp100 dan kalau gula merah adalah Rp60. Ini tinggal dikalikan, kemudian ditambahkan antara kedelai dengan gula merah, sehingga ketemunya adalah biaya bahan baku untuk membuat kecap sebanyak 182 botol adalah 58.200. Sehingga totalnya ada biaya bahan bakunya adalah 61.440, lebih tinggi dari contoh yang pertama. Nah, tujuan penyusunan anggaran bahan baku di sini adalah yang pertama menjadi pedoman penentu jumlah pembelian dan pemakaian bahan baku. Sudah pasti, sehingga kalau kita mau punya target memproduksi sekian banyak barang, maka kita harus tahu berapa bahan baku yang diperlukan dan berapa jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Kemudian menjadi pedoman untuk menentukan harga beli bahan bakunya berapa. Jadi sudah biar ada patokan. Kalau ada kenaikan atau penurunan itu hanya tinggal menyesuaikan. Kemudian pedoman penentuan kas yang harus disediakan untuk membeli bahan baku. Sehingga tidak over kas. Kasnya tidak over, jadi tidak terlalu banyak. Jadi bisa juga tidak kekurangan dalam 1 tahun penganggaran perusahaan untuk membeli bahan bakunya. Jadi ini menjadi penolong di bagian keuangan. Kemudian menjadi pedoman penentu biaya pabrik dan biaya produksi secara keseluruhan karena bahan baku merupakan salah satu elemen biaya utama di dalam proses produksi perusahaan. Nah, kemudian ada pedoman penentu kontrol atas kelancaran proses dan output produksinya. Sehingga ini menjadi kontrol, maksudnya kontrol di sini kalau di bulan Januari target bahan bakunya sekian. Nah, tinggal dilihat sesuai enggak. Kalau enggak sesuai, kita bisa tanya ke bagian procurement. Kira-kira kenapa kok bahan bakunya tidak tersedia atau mungkin terlalu banyak. Kenapa kok dia belinya terlalu banyak? Targetnya sudah ditentukan sekian. Itu menjadi kontrol dari manajemen untuk kelancaran proses dan output produksinya. Oke guys, berikutnya adalah penyusunan anggaran bahan baku. Nah, sumbernya ada di anggaran produk, kemudian plus sediaan bahan baku, plus harga standar bahan baku untuk menyusun anggaran bahan bakunya ini. Rumusnya seperti ini, hampir sama semuanya ya. Jadi pembelian bahan bakunya sekian unit dikalikan harganya ada sekian rupiah, kemudian sediaan bahan baku awalnya sekian, nanti ditambahkan antara belian bahan baku dengan persediaan awalnya, ini menjadi bahan baku yang tersedia selama 1 tahun periode. Kemudian dikurangi dengan biaya bahan baku akhir. Nanti di akhir periode tanggal 31 Desember mesti ada tersedia berapa bahan baku yang nanti digunakan di tanggal 1 Januarinya. Biar tidak kehilangan atau kekurangan bahan baku. Nah, ini adalah kalau bahan baku yang tersedia dikurangi dengan bahan baku akhir, persediaannya ini adalah bahan baku yang dipakai selama 1 tahun periode. Contohnya gini, PT Iwak Gatul pada tahun 2019 berhasil menyusun anggaran bahan baku dengan data sebagai berikut. Anggaran produk setahunnya 182 unit produk jadi, ini P. Kuantitas standar bahan bakunya dipakai itu per unit produk adalah 2 on, ini KSBB. Harga standar bahan bakunya atau HST-nya adalah Rp160 per on. Anggaran sediaan bahan baku akhirnya adalah 65 on. Sediaan bahan baku awalnya adalah 26 ons. Jadi kalau ini ada di 31 Desember, ini ada di tanggal 1 Januari.
maka kita lihat kuantiti standarnya, kuantiti standar bahan bakunya adalah produk dikalikan dengan kuantiti standar bahan bakunya. Kalau kuantitinya itu ada 108, produknya ada 182 unit, maka dikalikan dengan kuantiti standar bahan bakunya yang 2 ons. Kebutuhan bahan bakunya per produk adalah 2 ons. Maka ketemunya 364 ons. Maka penyusunan anggaran bahan bakunya adalah sebagai berikut. Pembelian bahan bakunya 403 ons. Sediaan bahan baku awalnya sekian, maka ini kalau ditambahkan ini adalah ini. Sediaan bahan baku akhirnya adalah 65, bahan baku yang dipakai adalah 364 ons. Ini 364 ons. Jadi nyarinya dari bawah nih. Nanti di sini ditambahkan 65. Ini menjadi bahan baku yang tersedia. Bahan baku yang tersedia nanti di data ada yang 26 on. Karena ini ditambah berarti dikurangi. 429 dikurangi 26 sehingga belian bahan bakunya ketemu 403 ons. Harga per onnya adalah Rp160. Ini adalah totalnya. Tinggal dikalikan. Ini dikalikan ini sama dengan ini. Nah, ini adalah kuantitas standarnya. Ini ada di data yang biru ini. Ini harga standar bahan bakunya. Ini adalah total biaya bahan bakunya dalam setahun, Rp58.240. Nah, kemudian biaya bahan baku standar per unit produk atau BBBSP ya. BBBSP, biaya bahan baku standar per unit produk. Biaya bahan baku standar per unit produk. Jadi ini digunakan untuk menentukan anggaran bahan baku yang dipakai. Nah, BBBSP terdiri dari kuantitas standar bahan baku KSBB dikalikan dengan harga standar bahan bakunya. Ini rumusnya untuk mencari biaya bahan baku standar per unit produk. Contohnya ini. Misalkan perusahaan kecap Iwagato pada tahun 2019 dalam memproduksi kecap diperlukan kuantitas standar bahan baku sebagai berikut. Jadi ditentukan kedelainya 2 ons kalau yang kecap sedang. Gula merahnya 2 on, kecap manisnya 1 on, gula merahnya 2 on. Kalau kecap asin yang kedelainya 2 ons, gula merahnya 1 ons. Misalkan data harga pokok bahan bakunya adalah seperti ini. Maka harga bahan bakunya kalau butuhnya kedelainya 10.000 ons itu dengan harga yang sekian, maka ongkos angkutnya ditambah ongkos angkut sekian, dipotong beli bahan baku, maka harga pokok bahan bakunya ketemu 1 juta. Gula merahnya untuk 8.000 ons ketemunya 480.000 rupiah. Maka harga standar bahan baku untuk kedelai, bahan baku kedelainya itu adalah ini harga pokok bahan bakunya ini yang sebesar 1 juta rupiah dibagi dengan 10.000 ons kebutuhannya itu sama dengan 100 rupiah per ons. Begitu juga dengan gula merah 480.000 dibagi 8 ons sama dengan 60 rupiah per onsnya. Ini adalah harga standar bahan bakunya dari kecap. Yang dari kedelai adalah 100 rupiah, yang dari gula merahnya 60 rupiah. Maka tabel biaya bahan baku standar per botolnya, kita akan bisa lihat kalau kebutuhan kecap sedangnya adalah tadi itu 2 on, gula merahnya 2 on, maka dengan harga 100, gula merahnya harganya 100, ketemu BBBSP-nya adalah 200 rupiah, ketemu BBBSP-nya dari gula merah adalah 120 rupiah. Kalau dijumlah maka kebutuhan bahan baku standar untuk satu unit produknya adalah 320 rupiah untuk kecap sedang. Begitu juga dengan kecap manis dan kecap asin. Nilainya seperti ini. Ini adalah biaya bahan baku per satuan unit produknya. Sehingga total setahunnya ada 390 ons untuk gula merah dan 320 ons untuk kedelai. Untuk bisa memproduksi total setahun 187 botol. Nah, kemudian dilihat di anggaran bahan baku, karena ini bicaranya adalah anggaran bukan kuantitas, maka ini kaitannya dengan
harga dengan rupiahnya. Kalau tadi kita di slide sebelumnya kita tentukan ini adalah kuantitas standar ya, kuantitas standar bahan bakunya, ketemu 182 tol ini butuh kedelai 322 on dan butuh gula merah 390 on, maka rupiahnya berapa? Kita tinggal masukkan harganya. Di triwulan pertama itu ada 75 untuk kedelai, dikalikan per onnya 100 berarti 7.500. Jadi selama setahun ada 32.000 ditambahkan dengan 23.400 menjadi totalnya setahun adalah 55.400 rupiah. Nah, perusahaan Kecap Gadul ini menentukan anggaran biaya bahan bakunya. Di triwulan pertama produknya sekian, ini biaya bahan baku persatuan produksinya adalah Rp320, biaya bahan bakunya adalah Rp7.040. Ini dari ini dikalikan ini ya. Biaya bahan baku dibagi dengan tingkat putaran sediaan bahan bakunya. Tingkat putarannya ada 8. Ini ditentukan ya. 8 ini 8 kali hingga sekian dibagi 8 dikalikan 2 dikurangi 1000. Sehingga sediaan bahan baku akhirnya adalah Rp875. Harga satuannya adalah Rp100. Sehingga dalam onnya itu ketemu kebutuhannya di bahan baku kedelai ini di triwulan pertama adalah 8,75 ons. Ini dengan cara yang sama kita bisa mencarinya. Anggaran belian bahan baku ABBB. ABBB sama dengan anggaran belian bahan baku sama dengan sediaan bahan baku akhir ditambah biaya bahan baku dikurangi sediaan bahan baku awal. Berikutnya ini ada tugas yang bisa kalian kerjakan, nanti bisa kalian kirim melalui Sepada tugasnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.